Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia, sering di antara kita mendengarkan istilah junjungan kita Nabi besar. Setiap acara apapun, seremonial apapun, baik MC-nya maupun yang mewakili kata sambutan atas nama siapa dan atas nama apa, bahkan narasumbernya sering menyebut istilah junjungan kita Nabi besar. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana letak kebesaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ben faham, gak ngomong junjungan kita Nabi besar, di mana kebesarannya itu? Ada kitab klasik kuning namanya Siratu Hayati Muhammadin yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Hisham, maupun buku yang terbitnya sekitar tahun 60-an namanya Hayatu Muhammadin yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Haikal. Beliau mantan dekan Fakultas Syariah Al-Azhar University Kairo Mesir, sekaligus merangkap sebagai kepala redaktur majalah Al-Ikhram. Di sana menyimpulkan ada 3 faktor utama yang mengantarkan Rasulullah mendapatkan predikat junjungan kita Nabi besar. Apa? Pertama, ismuhu, namanya. Yang nomor 2, khuluquhu, akhlaknya. Yang nomor 3, syariatuhu, syariat ajaran yang dibawanya. Pertama, ismuhu, namanya, yaitu Muhammad. Muhammad itu sendiri artinya orang yang terpuji di bumi, orang yang terpuji di langit, orang yang terpuji di dunia, orang yang terpuji di akhirat. Dan nama ini sangat dimuliakan oleh Allah, penyebutannya pun sangat luhur. Silakan dibuka Al-Quran surat 94 Al-Insyirah ayat 4. Wa rafa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan sebutanmu Muhammad. Tak main-mainin, langsung Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan sebutanmu Muhammad. Setiap nama Allah disebut mesti nama Muhammad katut. Perhatikan waktu muadzin sedang mengalunkan kalimat-kalimat azannya. Saya dan sampean waktu sholat apapun tatkala tasyahud mesti nyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 1. Abdurrahman Al-Barzanji dalam kitabnya Ad-Dibai beliau mengatakan wa qaranasmahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Jadi setiap nama Allah disebut mesti disejajarkan nama Muhammad. Sampai pada tataran yang namanya kaligrafi, kaitannya dengan estetika bangunan tempat ibadah, apakah masjid musholla, biasanya untuk menghiasi pintunya maupun kacanya tulisan Allah Muhammad, Allah Muhammad. Sing ngongkon ngono iku sapa, Bro? Halo. Mesti disejajarkan. Yang nomor 2, Al-Quran 30 juz, itu tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menjelaskan kepada kita tatkala Allah manggil nama Rasulullah dengan kata-kata ya Muhammad, ngono iki lho ndak ono. Perhatikan, berbeda kalau Allah manggil kepada nabi-nabi selain nabi kita Muhammad. Silakan dibuka Al-Quran surat kedua Al-Baqarah 35. Allah manggil kepada Nabi Adam, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, kamu dan istrimu silahkan bertempat tinggal di surga. Cukup panggil namanya ya Adam.
Silakan dibuka Al-Quran surat 19 Maryam ayat 7. Allah manggil kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Cukup panggil namanya ya Zakaria. Masih surat yang sama 19 Maryam ayat 12. Allah manggil kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Cukup panggil namanya. Perhatikan Al-Quran surat 20 Toha ayat 17. Allah bertanya kepada Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Perhatikan Al-Quran surat 6 Al-Ma'idah ayat 116. Itu bertanya, anta qulta ya Isa, ya Isa anta qulta. Cukup panggil namanya. Berbeda kalau Allah manggil kepada Rasulullah, tidak ada ya Muhammad daono. Silahkan dibuka Al-Quran surat 33 surat Al-Ahzab. Allah manggil dengan kata-kata ya ayyuhan nabiyyut taqillah. Surat 66 At-Tahrim ayat 1, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai nabiku. Mari kita belajar grammar bahasa Arab. Harfun nida, huruf untuk manggil itu bisa ya, bisa ayyuha. Iya itu untuk awam, ayyuha untuk orang spesial. Iya itu artinya hei, ayyuha itu wahai. Al-Quran tidak ada ya Muhammad atau daun. Perhatikan waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Mulai dari startnya Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, lalu take off ke Sidratul Muntaha, itu masih didampingi oleh malaikat Jibril. Begitu naik mustawa, Jibril tidak mampu sudah, karena bukan makomnya. Bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada Allah? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Apa jawab Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tidak ya Muhammad bro. Halo, apa artinya? Allah saja gak pernah manggil Nabi kita dengan Muhammad. Masa kita umatnya manggil Muhammad. Kontrol bakul tomat ya. Saya minta maaf loh ya. Anak kepada orang tua minimal bapak, ayah, abi, aba, buya, papa, pipi, dedi, entut. Halo? Si aku takon. Kira-kira ada orang tua namanya Darmo, berani nggak anaknya manggil? Mau Darmo berani? Digibenggon. Iki jarwong Madura langkah, jarwong Jawa kudu, kurang ajar, gak duwe tata krama. Anak saja kepada orang tua bapak, meskipun panggil namanya nggak ada peraturan loh ya. Tapi secara etika, akhlak gak duwe tata krama. Gak duwe tata krama. Wong bapak celuk Muhammad, diceluk apa? Dermo ngono, ngawur ae kon. Ayo perhatikan ya. Ini kaitannya dengan masalah etika akhlak kita. Minimal kita itu kalau manggil putranya Kiai Gus, Lora, Bindere, kalau di Drosmo namanya Mas. Coba. Bagaimana masyarakat Jogja manggil rajanya? Sri Sultan Hamengkubuwono, silakan. Ini menyangkut etika tata krama yang diajarkan. Bagaimana masyarakat manggil yang namanya Abdul Hamid, yang akhirnya mendapatkan predikat Pangeran Diponegoro. Abdul Hamid itu para jamaah apal Al-Quran, menguasai qiraat sab'ah, kemana-mana bawa kitab takrib. Mohon maaf, 1820 itu masyarakat Tegal dan sekitarnya, umumnya Jawa Tengah, tanahnya dirampasi Londo. Mereka nggak ada perlawanan, nggak ada perlindungan. Mereka mencari perlindungan, golek pangengeran. Tampil pemuda Abdul Hamid melindungi kepentingan masyarakat. Terjadilah pecah perang Diponegoro 1825-1830. Duit Londo sira disaluntek nganti dhewe ngutang-utang nang negara Eropa. Dengan piciknya, dengan tipu muslihatnya, Pangeran Diponegoro ditangkap, diasingkan di Makassar, sampai sekarang makamnya di sana. Mereka mendapatkan gelar Pangeran Diponegoro, asal kata pangengeran. Mereka yang berikan perlindungan, perlawanan kepada Londo. Bagaimana masyarakat kelatur religi, makam-makam Songo, sunan, silahkan.
Tapi ingat, semua wali di bawah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok sembrono njeluk nang nabi mukamat ditapuk malaikat kapok kontu. Mbok ya kita muliakan junjunganku, tuanku, baginda, bahasa Arabi Sayyidina Muhammad. Anda menggunakan monggo, tidak pun aku nggak ngurus kok. Ini menyangkut etika pribadi kok. Anak wong tua bapak. Tiap malam Pak saya itu risih. Seperti tadi malam saya acara sedekah bumi di Sambikirep. Lek nyuwul Romo Kiai Romo, acara dua pengajian oleh Romo, bating Romo entut tah. Lek tuwe aku celuncak, kehormatan buat saya. Tuan jenengan panggil ente, aku enggak tersinggung. Panggil namaku, aku enggak tersinggung. Tapi nang nabi lo sing tenanan. Kan ku sapa njaluk nang mukamat itu. Allah tidak pernah manggil dengan kata-kata ya Muhammad, ya yuan nabi, ya yuan rasul. Tidak ada ya Muhammad, tidak ada. Ini tentang kebesaran Rasulullah. Pertama, ismuhu wa rafa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan sebutan Muhammad. Al-Isyrah ayat 4. Surat 94 ayat 4. Ini perhatikan tak. Aku gak bisa terserah, cuman saya tunjukkan Allah tidak pernah manggil dengan kata-kata ya Muhammad. Ngono iku ndak ono, Bro. Saudara hadirin rahimakumullah, mohon maaf. Kalau jenengan dan saya pernah diajarkan akhlak, mohon maaf ya, orang tua kita dulu Pak, kalau mengajarkan akhlak, mohon maaf, ini kaitannya dengan kata-kata yang menakutkan. Ini menyangkut memberikan pelajaran kepada anaknya. Jenengan masih ingat, sing tua-tua eling, kono ojo ngidunok sumur nak sombing kon, pernah dengar ndak sampean? Sing nom-nom gak kenal kon. Kamu jangan meludah dalam sumur, sombing nanti. Ingat, dulu Pak, sumber mata air utama itu orang kampung itu sumur. PDAM durung ngono. Lawang air sumur buat mandi, buat cuci, buat masak. Masya Allah, kok nidoni lho. Namanya kadu akhlak. Diweden-wedeni kalau jok ngidunok sumur nak sombing, gak wani. Pernah dengar kata-kata, kamu jangan duduk bantal apa, kamu jangan duduk di atas bantal bapakmu. Pernah dengar gak? Udunen kon. Dah. Bantal itu kan untuk kepalanya orang tua, bapak kok nunggui lho, gak ditata krama, wong biyen ngono. Wedi ngono, saiki cobaan. Kamu jangan duduk bantal ke bantale papamu. Nanti udunen dijawab apa, Mak? Papa wingi tak entuti bokoku wudu kon. Wis gak duwe akhlak ngene, gak duwe. Masih ingat sampean, kono jok dolanan konang nak konang kukune wong mati. Pernah dengar enggak sampean? Konang itu bitana sendiri, kuno tetap ya enggak mungkin loh. Tapi perlu diketahui, konang itu binatang yang keluarannya malam. Malam waktu itu tempatnya belajar dan ngaji. Hanya konsentrasi golek konang tok, gak sinau, gak ngaji, diweden-wedeni. Kok jok dolanan konang nak konang kukune wong mati. Wedi ngaji maneh. Lah konang mesti metune bengi, lek metune awan jenenge konangan. Halo? Ya. Wong biyen tuh akhlak yang diutamakan. Mangan karo ngadeg dari jaran nae. La yashrobanna ahadukum qa'iman. Coba, itu ada nun taukid tsakilah. Jangan sekali-kali kamu minum dalam keadaan berdiri. Ternyata penelitian betul, orang yang minum dalam keadaan berdiri maka tidak ada saringan, sehingga begitu minum dengan berdiri langsung masuk Pak, tidak ada saringan. Coba dengan duduk berbeda. La yashrobanna ahadukum qa'iman. Ada nun taukid tsakilah. Jangan sekali-kali kamu minum dalam keadaan berdiri, termasuk pada tataran mangan. Mangan karo ngadeg dari jaran nae ngono biyen. Dadi gak wani. Dadak saiki ana pesta kebun, mangan karo ngadeg kabeh kok ngomong mandar keseleken kon. Duduk sing api, Masya Allah. Tadi malam itu acaranya makan. Sulah Ustaz, nggak ada tempat duduknya, sambil berdiri ngomong, "Enggak, aku gak iso. Kan kursi ini aku mulih tawarang ngono." Kenapa? Aku diulangi bapakku. Lek mangan ngombe karo longgo, Nabi ngongkon ngono.
Iya Ustaz, maaf gak ada. Ya wis aku mulai gak mangan. Orang ngono. Ndak apa-apa, ndak ta orang ngono. Berkati aja lali ta orang ngono kon bro ngawur. Saudara hadirin rahimakumullah. Yang nomor 2 khuluku, akhlaknya. Satu-satunya orang Bapak Ibu yang pernah mendapatkan pengalem bonus sanjungan langsung dari Allah cuma satu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba kalau kita pernah belajar ilmu balaghah, apalagi menguasai nahwu, di situ ada nun taukid sakilah, ada lam taukid, ada jar majrur. Wih, saya nggak ngerti mantu-mantu tau gak apa-apa. Makanya cara menerjemahkan, sungguh pasti engkau Muhammad pada puncak akhlak yang paling top. Cuman satu loh Pak, yang mendapatkan sanjungan dari Allah, akhlak. Nah, salah satu di antara misi utama Rasulullah diutuskan, innama bu'iftu liutammima makarimal akhlak. Bukan berarti manusia tidak punya akhlak, sudah, tapi disempurnakan lagi oleh Allah lewat misi utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, akhlak Rasulullah dengan sama manusianya. Saya nggak usah ngomong sama Allah, terlampau dahsyat nanti. Podo-podo menungsani. Nabi itu paling suka dengan sahabat-sahabat sing ekonomine di bawah. Sahabat-sahabat sing melarat-melarat itu dikonconi Nabi. Sing sugih-sugih biasa. Tapi sing pertama utama melarat. Apa artinya? Kalau kita mengaku cinta Nabi, ya cinta orang melarat-melarat itu, Pak. Wong melarat itu gak harus sing reken. Halo? Gak ono wong gelem kekancan karo melarat, gak ono. Sampeyan sapa tok seweneng. Sampeyan punya tetangga, punya famili kok melarat. Sapa lho seweneng kok. Badhe teng pundi? Monggo sareng kali kula. Mboten. Monggo ta? Mboten. Peksa gak gelem. Tapi ngomong, wong ku sugih gak sombong gelem nyopo aku. Wong melarat itu, Masya Allah. Sapa tok seneng kok. Mohon maaf ya. Dadi wong melarat tuh gak enak lho. Ojo ngomong ket biyen lho ya. Halo. Masya Allah, wong melarat tuh gak wae enak kok. Urip nang kampung, bagian kongkon-kongkonan tok kon. Wong melarat bagian kongkonan tok kon. Ana wong duwe gawe diceluk bagian adang, bagian kora-kora. Halo. Nah. Lah ana acara kemantenan, iring-iring bareng. Aku takon. Sapa sing numpak mobil api? Yang sing sugih. Sing numpak mobil bemu desaan sapa? Melarat hanya gratis bro, kepingin enak gue ya apa sama ini. Lek pas kemantenan gawa hadiah kebal mana? Aku takon, sing go enteng-enteng larang-larang sapa wong sugih. Sing go gedang sak tundung, beras sak ku sapa? Wong melarat bagian angkat-angkat ngene iku. Tolong ya, omong aku sampe rasane, sampe cocono dak tepak balekno tanteni. Aku ngaji pengamatan bro, gak jarene. Di kampung orang duwe gawe, kabeh sak kampung sak desa diundang. Perhatikan. Lah orang melarat teko disi dirasani kan, maklum, anjene gak tau mangan pangan enak disi ya coba. Teko ngari dirokno dadi apa, Bro? Ngareni kok coba. Saiki diwalik, sing teko wong sugih disi, tuan rumah gupuk kabeh kon. Alhamdulillah, monggo. Gak oleh nggon galek nonggon. Pak Bu, mohon maaf, digolek nonggon, Pak. Wong melarat teko kari, kono lho pojok-pojok sandal ngono kon. Masya Allah, wong sugih teko kari, tuan rumah masih seneng kon. Alhamdulillah, sampean orang sibuk masih merhatikan undangan saya. Monggo silakan masuk. Mohon maaf lho ya, rumah saya jelek, tidak sebagus sebelum Bapak. Ome apik delel dhewe, padahal si takon gak takon omah, si teko lho gak takon omah. Masya Allah. Coba sing teko kari, kono lho pojok-pojok sandal kan gak enak kon. Nomor 2 Pak, wong melarat orang miskin itu punya kelima keistimewaan. Orang miskin itu punya kelima keistimewaan. Siji, wong melarat itu dungane mandi. Du'aul fuqara'i mustajabun, donga wong melarat itu mandi. Ana sing ngomong lek pancen wong melarat dungane mandi lah donga dhewe po lho ngono adakno. Wong melarat dungane mandi lek ndongano sampean. Lek donga dhewe gak mandi, pengumuman. Apa padha karo ula. Sing ngomongi dudu aku, Bro. Imam Ghazali.
padha karo ula. Dulu di kampung ula sing paling mandi upase ula weling, ula tapak entong, namanya kobra yu Pak Beno desa tapak entong. Ula nyokot wedhus cas mati, nyokot sapi mati, nyokot wong mati, nyokot awake dhewe menter. Understand? Ya sing ngono iku Pak. Wong melarat ndongano sampean mandi donga dhewe gak mandi. Yang nomor 2, mohon maaf Pak, ono wong loman luweh mandi katimbang dongan wong melarat. Redaksinya menggunakan ittaqi da'watas sahi. Hati-hati kamu terhadap doanya orang yang dermawan. Kenapa? Antara dia dengan Allah nggak ada hijab, nggak ada pembatas. Pertanyaannya kenapa wong loman dongane mandi? Sebab dia gak ndonga ijeni dibantu wong sing dibangun, sing disumbang. Gak percaya men. Setiap Jumat pagi kumpulkan 100 orang melarat-melarat kayak duit 100.000-an, landungo kabeh. Muga-muga bah panjang umur rezeki wakil. Sing ngewangi donga 100 mandi, Bro. Sing melarat sapa sing ngewangi donga? Ya donga ijen, ya gak mandi. Yang nomor 3, Pak. Saya berpesan jangan sekali-kali punya anggapan nek melalek pengemis iku melarat. Keliru sampean. Apalagi pengemis yang jadikan profesi, pancen nyambut gawe pengemis kok. Pengemis sampean tak kandhani, budal teko omah pakaiane apik kon, kok nyambut gawe, njujuk poster tuh ganti pakaian. Wis biasa. Kadek sekarang pengemis sekarang itu profesional, ngerti pangsa pasar kon. Di kampung saya itu wong ngemis mek Jumat tok. Sama hari Selasa itu Pak teko ado nyanyi pas omaku mesti selawatan ngono adano lho Bu kok selawatan nggih ba omah sampean lho ngerti pangsa pasar deh lek nyanyi 1000 selawatan 2000 mundak kon. Masya Allah, mohon maaf Pak ya, 2 minggu yang lalu saya ini punya acara di Mojokerto jam 1 siang. Setelah terminal bis mana Mojokerto itu kan ada perapatan Pak, itu ada pengemis kan umplungnya dodo supaya menciptakan kesan masyarakatnya melihat itu sakno kasihan itu Pak, lututnya itu Pak koyo boron ngono to. Satpol PP teko dadak melayu banter kon dikejar harus Satpol PP, begitu tertangkap tibae mbojok lututnya Pak dikasih tape sama obat merah jadi kayak borok ngono iki lho bose. Halo, jadi pengemis kok bose Bro, masalah. Makanya buat kita kalau ada orang minta-minta, kalau mau kasih sing ngono ae. Lek enggak isi ngomong sing api, mohon maaf Pak, ngapunten Bu, sing ngono ae. Ngapunten lek panjen pengemis langganan ngomong prei langganan meneh ae gak apa-apa pengemis langganan. Halo, jangan sekali-kali wis gak ngwehi ngomong gak enak. Sik enom ngemis lho ngono, gak usah Pak. Iku wong duwe perasaan. Sik enom ngemis ngono ngali wong karo gremeng, gak ngwehi gak cocot lho. Saudara hadirin rahimakumullah. Jadi akhlak Rasulullah dahsyat. Nomor 3, Pak. Orang miskin itu nasib masuk surga lebih awal. Miskin ahli ibadah, kaya ahli ibadah, masuk surganya lebih awal orang miskin. Ada nanti agniya, wong masuk surga lebih awal. Keterangannya tak karekno, wong miskin tak dhisik ben seneng wongi. Halo? Kenapa? Pertanyaannya enggak banyak, Pak. Contoh yang paling mudah, jenengan dan saya masuk mall besar. Kebutuhan keseharian apapun ada, mulai yang namanya dom bundel sampai peralatan sampai teknologi tercanggih, mobil yang paling bagus ono. Saya dan sampean masuk 1 jam di dalam, melaku ngatibel, tapi gak auto apa-apa blas, mek selfie, ceklik. Saya tanya, waktu kita keluar melewati kasir, kira-kira dicegat gak sama kasir? Yo katanya cegat Pak, wong gak tuku apa-apa. Jari kasir ngletek, tanteni gak tuku apa-apa. Cuma sing belanjane akeh, suwe Bro, totalan kon. Ngene kon. Sama besok melarat tuh gak ono hisape gak tapi ono. Sing sugih suwe kon. Ngene kon, ngantri. Sing melarat takoni, dari mana sepeda motor? Sepeda motor apa Gusti? Ada GL Pro, genjot langsung protol. Lu ngono kon. Jadi saudara, ini salah satu di antaranya. Mohon maaf,
Meskipun ada kelompok orang kaya masuk surga lebih awal. Mohon maaf, ada hadis panjang riwayat Imam Abu Daud, ada 3 kelompok berebut masuk surga lebih awal. Pertama syuhada, nomor 2 ulama, nomor 3 agniya. Yang syuhada gak sabar pak, pintu surga tuh blok-blok, Ridwan bukaan blok. Ya, tapi gak ngomong blok ngono bro, aku dewi ya lo, ya gak wani ngawur ada apa kamu teriak-teriak buka-buka? Kamu tuh siapa? Aku syuhada. Syuhada. Aku masuk surga. Yang nomor 2 ulama lebih sopan. Malaikat Ridwan silakan dibuka. Tuh sampean siapa? Aku pewaris Nabi, al ulama warasul aghniya. Warasul anbiya, mohon maaf. Nomor 3 orang kaya raya, Pak. Konglomerat yang dermawan. Silakan dibuka. Anda siapa? Nanti dibuka saja rekaman CCTV merek Atid Rokib itu. Malaikat Ridwan sempat bingung, gimana ya Allah? Tanya masing-masing. Syuhada, kamu gak sabaran balik-balik gebrak-gebrok pintu surga, katanya syuhada masuk surga. Kamu siapa? Syuhada. Kata siapa syuhada masuk surga? Kata ulama. Apa kata malaikat? Kon ngalah. Ulama gurumu durung mlebu takon. Kari ulama masuk, cari ulama ya aku sih, tapi gak ada ngono bro. Ulama masuk ndak, dia punya akhlak, boten. Kenapa? Saya hanya sekedar memotivasi, sing berjuang, sing ngeteno wong sugih. Saya ngajak bangun masjid, saya urun cuma 1 sak, sing nyelesaikan wong sugih. Dilihat rekaman CCTV-nya, sret. Oh iya, sugih mlebu dhisik. Sugih sing loman. Melarat alibadah ikhlas sabar swarga, wis melarat ngremeng kakek cocot tambah kari pengumuman. Halo. Ya Allah. Saudara hadirin rahimakumullah, ini salah satu di antara akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, kalau bertanya ibadah Nabi, tiada hari tanpa salat berjamaah. Kalau ngaku cinta Nabi mesti jamaah. Ingat ya, pembangunan Masjid Nabawi itu dulu tanah aslinya itu adalah tanah Rasulullah beli dari anak yatim. Silakan dibuka sejarah. Tanah yang dibuat membangun Masjid Nabawi itu tanahnya anak yatim yang dibeli oleh Rasulullah. Mohon maaf. Sahabat makin hari makin banyak yang beriman, nggak muat. Lalu ada tanah kebun miliknya Abdurrahman, sahabat Abdurrahman bin Auf. Kalau jenengan yang sudah haji maupun umroh, yang belum mudah-mudahan cepat menyusul untuk berangkat ke sana, mohon maaf. Itu Pak, sebelum masuk ruang utama masjid itu ada halaman yang ada payung otomatis itu. Itu dulu tanah kebunnya milik sahabat Abdurrahman bin Auf. Karena butuh lalu diserahkan kepada Rasulullah. Turunlah ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu syai'an fa innallaha bialim. Tidaklah Anda mendapatkan kebaikan yang banyak kecuali Anda menyerahkan apa yang kamu cintai. Coba. Jadi orang yang bagus infak itu Pak, yang masih dicintai itu diserahkan semuanya. Rata-rata anak gak sih? Sumbangan pakaian bekas, kesannya ben gak negatif, diganti istilahnya pakaian layak pakai. Ngono kon, istilah iku pinter-pinter kon. Halo, utang itu sumbanganmu. Itu bahasa wis kamu ya diyoye lah. Masya Allah. Jadi pakaian layak pakai, gak wani ngomong pakaian bekas gak ono, layak pakai. Ngono kon. Nah, awak dhewe enggak kon. Ayo no barang enak, si duwe mesti gak enak, si ngucul gak enak. Duit 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 1.000. Sing ono pengemis teko, sing ngucul sing ndi? 1 apa 1.000? 1.000. Sing ngono. Saudara hadirin rahimakumullah, itu salah satu di antaranya. Artinya apa? Kalau kita mengaku cinta Nabi, salatnya mesti jamaah. Perhatikan. Upayakan 5 waktu. Tidak iso, kejar isya sama subuhnya. Kalau kita nggak bisa 5 waktu, kejar asar, isya sama subuh. Sudah 3 itu saja. Kenapa? Pergantian jaga malaikat waktu pagi dan sore itu terjadinya waktu itu.
asar, subuh. Meskipun Allah tahu, bertanya kepada malaikat, malaikat, kamu tinggalkan hambaku di sedang apa? Lek waktu berjamaah, mereka sedang memakmurkan masjidmu ya Allah. Subuh juga begitu. Kau tinggalkan hambaku sedang apa? Sedang memakmurkan masjidmu ya Allah. Coba. Lewat dewi turu, lapo kau tinggalkan? Tuyu ya Allah, tuyu. Tuya tuyu doa tuwek tambah tuyu kon masalah. Mbok yo dikurangi bro turu iki. Mereka yang sudah kepala 5, kepala 6 tuyune dikurangi. Ojo tuyu tok. Tuwek turuan ngiler pisan. Orang mati itu Pak tidur panjang. Secara narak akal rasional, orang yang tua itu cenderung lebih dekat matinya ketimbang yang muda, meskipun nggak ada batasan-batasan begitu. Tapi cara akal nalar yang sehat, sing tua itu cepat mati. Lah tua itu turu tok orang tidur, orang mati itu Pak tidur panjang. Sebentar lagi kita tidur panjang. Saiki gak usah. Sudah kejar isya berjamaah, subuh berjamaah. Kata Rasulullah, orang yang isaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, semalam suntuk dicatat seperti orang qiyamul lail, meskipun enggak qiyamul lail. Apalagi jam 2 kita bangun terus qiyamul lail, Masya Allah. Sampai subuh, ojo diwalik, gak subuhan kon. Waya apa? Aku jam 1 wis tahajud kon. Oh, tahajudku kon 8 rakaat. Tak tambahi tasbih, tak tambahi hajat, tak tutup witir. Terus kata sebuah aku ngeleset dilut koilula. Gak ono bro subuh koilula gak ono. Koilula itu kata duhur iku koilula iku. Terus krinan aku nyatang ini jam 1 subuh nih. Jam 5 seprapat jari malaikati koceluk. Halo. Saiki Pak subuh Pak jam 5 orang menit entek. Syuruk. Jadi orang sembahyang jam 5 menit, dungane diganti. Usolli fardol isu-isui adaan kawan lihat ngono lho, Bro. Wis entek enggak masuk catatan. Sampeyan nek gugana, ojo jam 5 wis entek subuhne. Subuhne wis entek. Sekarang subuhnya itu jam 4 kurang 20. Habisnya jam 5 2 menit subuh assalam. Syuruk. Syuruk isyraq itu meltei srengenge itu Pak. Makanya diutamakan nanti ada sholat syuruk, sholat isyraq. Itu lebih bagus itu. Nanti pahalanya sama dengan haji dan umroh. Taman 3 kali. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nomornya saya lupa, tapi saya punya catatannya. Ya. Salah satu di antaranya. Tolong utamakan subuhnya berjamaah. Orang yang berjamaah subuh fi dhimmatillah, dalam tanggungan Allah. Orang yang sholat subuhnya berjamaah fi dhimmatillah, dalam tanggungan Allah. Ini memang ya tidak semua orang bisa dikendaki begitu oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah sholatnya berjamaah, terutama waktu subuh. Nah, yang nomor 3, tiada hari tanpa baca Al-Quran. Itu Rasulullah. Begini Pak ya, singkat. Bapak Ibu, kalau rumah tangga ingin bahagia, harus baca Al-Quran. Ini bukan teori, dan ini sudah terbukti. Kalau rumah tangga pingin bahagia, pingin damai, harus seluruh keluarga baca Al-Quran. Nabi dawuh, nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu. Rumah mana? Sekarang yang kita tempati. Tapi jangan lupa ada rumah masa depan. Apa? Kuburan. Dengan apa? Dengan sholat malam. Kalau sholat wajib di masjid. Kalau sholat qiyamul lail di rumah tidak apa-apa. Tapi sholat wajib di masjid. Ya. Nomor 2, dengan baca Al-Quran. Kenapa sih Pak? Gini ya. Kabeh ono kelemahannya, ono pengapesan nih. Ada orang bilang di sana ada kuburan, ada tempat sing angker. Gampang Pak. Pasang lampu, baca Al-Quran, lamanya sebulan. Tidak ada perasaan takut itu. Sudahlah, bukan teori. Ono tempat sing angker, silakan pasang lampu, baca Al-Quran, selesai. Meskipun Al-Quran bukan untuk ngusir setan,
Sing penting ngusir nafsu dalam hati kita itu. Mohon maaf loh ya. Lah, ada mengatakan ada kuburan angker. Sudah pasang lampu baca Al-Quran, hilang. Sementara saya dan sampean itu kuburan, saya dan sampean itu kuburan. Halo? Nah, saya tanya, jenengan pernah nggak makan sate kambing? Pernah nggak? Berarti ono kambing mati dikubur awak dewi. Paham? Anda pernah nggak makan ayam goreng, makan ayam panggang, macam-macam ayam? Lek tahu berarti ono ayam mati dikubur awak dewi. Pernah makan apapun, berarti makan ikan mati dimakamkan dalam perut besar kita. Berarti awak dewi kuburan. Halo? Lah kuburan lek kata gak ngaji Quran ruwet kon. Bapake kuburan, ibuke kuburan, anake kuburan cilik-cilik ruwet kon, Bro. Ruwet kon iki. Lek pin ilang, pin padang, maca Al-Qur'an. Kabeh ana pengapesane, Pak. Dulu kalau ada orang keluar darah dari hidungnya, jerong Jawa itu mimisen. Kasih tisu, kasih kapas, kasih baut mur ukuran pas tetep metu. Coba carikan daun sirih, godongi suruh, tek, mampet kan pengapesan. Masya Allah. Dulu orang bangun rumah pas pasang kudo-kudo, dulu belum ada yang namanya galvalum, gak ono. Rata-rata pakai kayu, orang kaya pakai kayu jati. Wong tuh sing pas-pasan itu pakai kayu gluguni klopo, Pak. Digaji ukuran usuk dan reng, dijemur. Lewis kering, wiki kerasnya mengalahkan kerasnya kayu ulin, kayu besi. Paku dengan paku baja, bengkong kon. Gak ngerti pengapesan nih. Lek ngerti pengapesan gampang, Pak. Usuk reng yang terbikin dari glugu klopo sing kering itu dipaku bengkong gampang. Sampeyan cari air kelapa, pakune lebokno banyu klopo, pakono ces mancep. Iki lek gak sampean gak tak kandhani, Bro. Ilmu iki larang, Bro. Nek nang ITS gak ono ilmu ngene iki. Itu saya dapatkan tahun 84 waktu KKN daerah Ngawi sana kok. Orang masak bubur, masak gulai satu panci besar, lali ditinggal ngomong ae, sangit. Sangit dipangan ndak enak, dibuat mubadir. Ya apa carane? Gampang. Sampeyan cari daun jati sing kering-kering banyak, bakar di bawah masakan. 10 menit hilang kok. Sampeyan model gak percaya ngono Bu tak kandhani Bu. Iki bukan teori, Bro, ngawur ae. Pak, sampeyan duwe bojo kok ngamuk murang-muring, aja dituturi tambah dadi. Gampang kira duwe sing akeh, tok meneng kon. Iki rahasia Bu, Mas ora wong kita rahasia. Kok sik ngamuk ae tontonan toko emas. Milih Bu, wah guyu langsung, Pak aku cinta padamu. Jadi penghapusannya dewe-dewe. Artinya apa? Tolong Al-Quran. Tolong Al-Quran. Saudara hadirin rahimakumullah. Jadi akhlak Rasulullah sangat dahsyat sekali. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Oleh karenanya kita mencoba, kalau kita mengaku cinta Nabi, tiru yang kecil-kecil, yang tidak sampai mengeluarkan uang. Mohon maaf. Satu di antaranya, kalau kita mengaku cinta Nabi, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca sholawat. Saya yakin di antara kita semuanya punya HP, punya grup WA masing-masing. Biasanya kalau malam Jumat, Kamis pagi, anjuran, jangan lupa baca surat Al-Kahfi, jangan lupa baca surat Al-Mulk. Itu bagus semuanya, Pak. Faidahnya apa? Pertama, orang yang istiqomah baca surat Al-Kahfi, mulai Jumat ini Jumat terus mendapatkan cahaya dari Allah, cahaya langsung pantulan dari Ka'bah, besok mendapatkan pendudukan bagus. Tapi jangan meninggalkan sholawat. Kenapa? Anjuran baca surat Al-Kahfi itu Rasulullah, tapi baca sholat itu perintah langsung dari Allah. Silakan dibuka Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 56. Perhatikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ayo kita buka tafsir Al-Quran, Pak. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, tapi Allah tidak pernah sholat.
Allah mewajibkan kita untuk puasa bulan Ramadan. Allah tidak pernah puasa di bulan Ramadan. Allah merintahkan bagi mereka yang mampu untuk bayar haba zakat dan berangkat haji. Tapi Allah tidak pernah berangkat haji, tidak pernah bayar zakat. Tapi begitu Allah perintah kepada kita baca sholawat, sponsor utama itu adalah Allah. Perhatikan Al-Quran. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Gak on akimu sholat terus Allah enggak, sholawat ini kalau bukan Nabi pilihan Nabi kita enggak mungkin. Baru kita diundang oleh Allah, ya ayyuhalladzina wahai orang beriman, shollu, salat. Itu fil amar, perintah. Sementara innallaha wa malaikat yusholluna itu fi'il mudhari', Pak. Kalau kita pernah belajar ilmu syaraf, mudhari' itu artinya sekarang dan akan datang. Kalau kita terjemahkan bebas, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya terus bersalawat kepada Rasulullah. Ojo lali salawat, kunci bahagia. Semua orang ingin bahagia, tapi tidak semua orang tahu kuncinya bahagia. Salah satu diantaranya, dekati Rasulullah, perbanyak salawat. Apa kata Allah? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian semuanya mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, Rasul. Apa nanti konsekuensinya? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Tekon di Pak, cinta gak tahu nyebut namanya, itu cinta apa? Ayo kita tarik garis merah dengan yang namanya COVID ini. Perhatikan Al-Quran surat 8 Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menimpakan suatu azab, suatu penyakit, kesengsaraan kepada satu di tengah-tengah masyarakat selagi kamu Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Rasulullah itu jaminan loh ya, jaminan. Tidak akan pernah ada yang namanya azab selagi Rasulullah masih ada. Apa artinya? Bagaimana kalau Rasulullah sudah tidak ada sekarang? Caranya gampang, hadirkan Nabi dalam hati kita. Apa? Perbanyak baca sholawat. Nggak usah dihitung. Ini Nabi minta dewe loh ya. Aktsiru alayya sholata yaumal jum'ati. Perbanyaklah oleh membaca sholat kepadaku pada hari Jumat. Itu langsung Nabi yang minta sendiri. Mohon maaf. Masya Allah. Jadi sekarang kita padukan Pak, prokes pemerintah, tapi jangan lali prokesnya kiai. Gak main-main ini. Selama ini kita aktif, patuh pada prokes pemerintah, pakai masker, jaga jarak, pakai cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, itu bagus Pak. Sekarang kita padukan ya konsep Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah dunia ini prokes pemerintah. Wa fil akhirati hasanah, jangan lupa prokes model kiai. Apa? Perhatikan. Swab hatimu dengan Al-Quran, vaksin jiwamu dengan zikir, cuci tanganmu dengan sodako, jaga jarakmu dengan maksiat. Beyes, gak terima beres, beyes. Ngerti beyes sampean? Cacai beres itu beyes. Loh, gak cukup Pak kalau hanya sekedar mencuci tangan dengan sabun, cuci tangan dengan sodako, mbu 1000, mbu 500 rupiah. Tak baleni maneh, mbok menawa Arab guys status halo. Swab hatimu dengan Al-Quran, vaksin jiwamu dengan zikir, cuci tanganmu dengan sodako, jaga jarakmu dengan maksiat. Beyes. Kita padukan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun, silahkan. Akan tambah dahsyat kalau konsep-konsep religi keagamaan kita tampilkan bareng. Ini salah satu di antara ikhtiar kita. Dan sekaligus kita juga berdoa mudah-mudahan COVID cepat diangkat dari Allah, dari bumi Indonesia, bil khusus Surabaya ini. Nggih. Wis kangen nih gak berangkat umroh 2 tahun, Bro. Halo. Masalah.
Ya, mudah-mudahan secepatnya ini dengan alhamdulillah sekarang sudah banyak pengajian dimulai lagi. 2 tahun yang lalu prei Pak, kalau pengajian ada istilah PPKM, macam-macam tergantung sama nerjemahno. Nah, seorang mengatakan PPKM, pelan-pelan kita mati. Ngono ku ono. Sing fanatik masjid pulang pergi ke masjid, lho ngono kon. Lah Ustaz Kiai siji maneh, Bro. Pendapatan pemasukan kiai mudun. Halo. Ya gak ngono bro, ngawur ae. Mudah-mudahan kita semuanya dalam perlindungan dan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.